Kelebihan umat Nabi Muhammad, al-khasais, boleh disebut keunikan, keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muakhadatu, ya, umat kita ini tidak diambil, tidak dihukum bihaditsin nafs, dengan kata-kata yang ada di dalam hati, di dalam diri, mimma lam ta'malhu jawarih, ya, selama tidak dilakukan oleh anggota tubuh. Kalau umat terdahulu tergores di hatinya, langsung kena hukum, terbersit di hatinya, langsung kena sanksi. Itu sebabnya mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami maksiat, kami ingkar. Itu perkataan siapa? Bani Israel. Jadi Bani Israel begitu. Kalau umat Nabi Muhammad, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ayat apa yang ada kalimat sami'na wa ata'na? Apal enggak? Kalau Yasinan ya. Wah, ini kayaknya pembid'ah Yasin nih. Gimana yang ada lafaz sami'nanya? Jadi umat Nabi Muhammad apabila mereka diperintah, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami berusaha taat. Itu artinya sesanggup kita, ya, sesanggup kita. Yang ketujuh, al-mu'akhazatu 'alal khata'i wan nisyan. Mau ngelihat teksnya enggak? Kalau saya pakai tab. Mau lihat coret-coretan? Nah. Balik. Oke, tab. Ada di tas, duduk. Tas sana. Ya, biar Bapak Ibu cuma nggak hanya dengar, nggak hanya lihat saya, tapi ngeliat kitab gundulnya, ya, biar pusingnya sama-sama. Oh gitu. Apa namanya? Ntar ya, loading. Ada. Salam. Al-khasais. Yep. Sebentar.
khasais. Kitabnya di mana? Muhammad. Kita download aja. Ini nyambung ya? Sebentar. Ada smart. Ini sudah nyambung. Mana pergi? Mana dia? Kemarin ada. PDF-nya hilang. Khasais. Tak ada. Coba ini sudah di-download, sudah di-download. Nggak mau ya? Seharusnya udah keluar.
Sabar Pak ya. Kalau nggak ada kita tutup lagi. Oke. Ya sudah. Ya. Ini disambungin Pak. Ininya mana? Enggak ada kabelnya itu. Pakai Yang smart viewer itu. Ada itunya nggak? Gitu. tuh pusing juga. Ini hari berapa? Ini hari Minggu. Smart view. Bisa. Baik. Ya. Baik. PDF-nya malah nggak ketemu. Ya. Padahal bulan lalu pakai ini juga. Ada di sini juga, tapi saya lupa ya. Ntar aja kita cari. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut. Jadi perbedaan umat ini dengan umat terdahulu, mereka dihukum dengan apa yang ada tergores di hatinya, sedangkan umat kita tidak dihukum. Ya, tutup. Al-mu'akhazatu 'alal khata'i wan nisyan. Jangankan itu, umat terdahulu hanya keliru dan lalai itu kena hukum. Umat ini udah lalai, udah dosa, dimaafin. Yang penting enggak ember. Maka dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad, Hakim dan lain-lainnya disebutkan innallaha wada'a anhal khata' wan nisyan ya. Wa mastukrihu. Allah memaafkan bagi umat ini kekeliruan dan kelupaan. Mungkin karena umat ini lemah ya, ditambah zaman sekarang ini kan kita generasi micin Pak ya. Bener nggak? Makan kalau nggak pakai micin nggak enak ya. Ya. Gampang lupa, bener-bener gampang lupa. Ini aja saya lupa naruh PDF-nya di mana. Udah di search, ya lupa juga. Yang kedelapan, tahrimu istighalihim yawma 'idihim. Orang Yahudi dulu, Bani Israel, mereka itu punya hari raya setiap hari Sabat, hari Sabtu. Jadi kalau orang, mohon maaf ya, bilang, tidak boleh bilang Minggu. Minggu itu menyerupai gereja. Itu orang nggak ngerti sejarah, sok ngerti sejarah. Jangankan Minggu, Sabtu aja boleh kita pakai, karena Sabtu itu bukan istilah Arab, Sabtu itu istilah orang Yahudi. Ada namanya hari Sabat. Benar? Kenapa Sabat boleh dipakai, Minggu nggak boleh dipakai? Apa berkaitan dengan akidah kita? Enggak. Jadi jangan latah ngikutin WA, apalagi pakai Google, apalagi pakai Wikipedia. Wikipedia itu baca-baca aja, tapi tidak bisa dijadikan sandaran keilmuan. Dia berubah setiap hari, ada upgrading setiap hari. Ya, jadi boleh nggak bilang hari Minggu? Jadi berubah nggak imannya?
Oh enggak, itu dulu di Spanyol ya, salam ya sini. Ya. Lebih tua Minggu atau Sabtu, istilahnya. Lebih tua mana? Penggunaan istilah dalam keagamaan Yahudi atau istilah agama Kristen? Yahudi. Orang Yahudi menyebut setelah Jumat itu Sabat, Sabtu. As-Sabtu itu bahasa Arab, Sabat bahasa mereka. Sama akarnya. Jadi kalau kita tulis, kan kita nulisnya Sabtu gini ya. Itu bahasa Arabnya gini. As-Sabtu, ya. Kalau kita berhenti dalam bahasa Arab, waqaf Yaumus Sabat. Yaumus, tunya nggak dibaca. Tapi dalam bahasa Indonesia kan nggak ada namanya perubahan akar, perubahan harokat. Di hari Sabtu, seharusnya bahasa Arabnya fi yaumis sabti. Seharusnya. Apa arti Sabat? Sabat itu hari rayanya Yahudi dan mereka tidak boleh mancing, nggak boleh beraktivitas. Ada mustighalihim yauma idihim. Mereka tidak boleh beraktivitas pada hari tersebut, pada hari raya tersebut. Oke. Ini bid'ah ini Bapak Ibu ya. Tahrim ishtighalihim yawma aidihim. Kalau kita hari Jumat masih boleh jualan enggak? Boleh. Yang enggak boleh cuma pas Jumatan ya. Alhamdulillah, kitabnya dapat. Halaman 14. Tuh, ini dia. Bisa baca enggak? Yang penting dapat berkah matanya. Ya. Ketika wahwa yaumus sabat, ini dia. Yaum aidihim, pada hari raya mereka. Id. Jadi Id itu hari raya. Yaitu Yaumus Sabat, hari Sabat. Kalau dalam bahasa kita, hari Sabat itu, Sabtu itu hari rehat ya. Coba yang kerja dari Senin sampai Jumat apa Sabtu? Dulu bapak saya, alhamdulillah bapak saya datang, dulu PNS sampai hari Sabtu. Terus ada perubahan, hari Sabtu nggak kerja. Benar, apakah itu menyerupai Yahudi? Katanya kalau buat maulid Nabi menyerupai Nasrani. Sekarang orang libur hari Sabtu, nggak kerja. Menyerupai siapa tuh? Yahudi itu ente ya. Selamat bergabung. Giliran kita cuma buat maulid Nabi sekali setahun dibilang menyerupai Yahudi. Dia menyerupai Yahudi, menyerupai Nasrani setiap libur Sabtu dan Minggu. Coba, Minggu libur nggak? Tuh, hari rayanya siapa? Nasrani, libur. Kita ikut libur Pak. Giliran hari Jumat libur nggak? Emang umat Islam ini dibuat suka ngalah ya. Hari Jumat gak ada libur. Bener gak? Emang kita ini harus legowo, jadi gak usah baper. Ya. Ketika ukhiza alaihimul ahdu wal mitsaq, ketika mereka diambil perjanjiannya, bita'zimi yaumis sabat, untuk mengagungkan hari Sabtu, wal qiyam bi amrih,
wa adam ishtighalihim wa amalihim fih, dan tidak melakukan kegiatan apapun pada hari itu. Walidzalika lamma khalafu wa tahayyalu ala istiyadil hitan, lalu ketika mereka melanggar dengan cara berburu, Allah kutuk langsung jadi kiradatan. Apa arti kiradatan? Jadilah kamu terkutuk. Menjadi apa? Qiradah. Kera, kiradah. Jadi orang Indonesia susah banget baca kirodah, udah dahnya hilang. Kera. Waduh susah deh, cocok logi. Tapi dulu saya waktu menghafalkan, waktu belajar terjemah, guru saya bilang gitu, cari akar kata yang sama, itu cara ngapalnya. Jadi ketika ketemu kirodah, berarti kera gitu. Umurnya nggak lama, cuma 3 hari sampai seminggu mati semua keraknya. Tapi wallahu alam apakah mati semua? Enggak. Sedangkan teori Darwin itu dia nggak bicara kera yang ini. Darwin berbicara manusia purba sebelum Nabi Adam. Memang ada, tapi bukan manusia. Manusia tapi bukan manusia. Ya. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami menguji mereka sesuai dengan kefasikan mereka, ya. Masih mau membid'ahkan, mengharamkan menyebut hari Minggu? Gimana? Enggak takut ditinggal jamaah gitu ya? Tinggalin aja. Cuma karena itu doang, takut ditinggal umat. Cuma karena ilmu via WA. Ya, saya kan bacanya lewat WA, Pak. Ammal ummah al-Muhammadiyah. Adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Fahum yata'amaluna hatta fi yaumi 'idihim. Mereka bermuamalah. Mereka tetap bermuamalah, bertransaksi pada hari Id kita. Kita hari rayanya setiap minggu, setiap Jumat. Setiap pekan itu hari Jumat. Masih boleh dagang enggak? Malah ada namanya pasar Jumat, ya kan? Benar ya? Itu bid'ah itu. Qabla sholati wa ba'daha. Yang penting sebelum dan setelah sholat. Jangan lagi sholat. Nah, ini dalilnya. Nikmat nggak jadi umat Nabi Muhammad? Nikmat. Nah, maka kita bersyukur, Pak. Jangan ngeluh mulu, ya. Yang berikut, at-ta'un. Di zaman dahulu, virus itu azab. Di zaman ini enggak. At-ta'un, ta'un itu virus, wabah. Jadi boleh kita artikan wabah, bisa juga berarti virus. Azabun adalah azab alal umamis sabiqah, terhadap umat terdahulu. Tapi di umat ini rahmatan bihim wa syahadah. 2 hal, 1 rahmat, 2 persaksian. Maksudnya syahid. Jadi kalau ada umat ini kena virus, itu rahmat. Maka jangan lagi kemudian memahami orang kena COVID, dia kena siksa. Apalagi pemahaman kita mengatakan yang kena COVID munafik. Ya salam, sudah berapa banyak orang soleh kena COVID? Dia lebih soleh dari kita semua. Kita lebih munafik dari mereka, masih hidup sampai sekarang. Benar, ada kiai yang sudah wafat, amalnya lebih banyak dari kita. Ada tetangga yang lebih soleh, dia lebih soleh dari kita, lebih dermawan. Meninggal duluan, kita yang tiap hari matanya maksiat, masih Allah biarkan. Ya, jadi jangan menyakiti orang-orang yang kena COVID dan keluarganya. Dulu makanya orang takut, awal-awal kena COVID takut dituduh munafik. Dianggap sebagai sesuatu aib, ya.
Jadi kalau ada orang bertanya, apakah virus itu tentara Allah? Iya, untuk umat terdahulu. Untuk umat sekarang bukan tentara Allah, tapi sebagai rahmat dan persaksian. Begitu penjelasan Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Yang ke-10 kelebihan umat Nabi Muhammad SAW, tahrimu ba'di thayyibat minal at'imah. Dulu umat terdahulu diharamkan memakan beberapa makanan yang enak, thayyibat. Jadi dulu ada makanan enak nggak boleh dimakan. Nah, tapi di zaman ini disebutkan uhillat, ya, lahum, ya, dihalalkan bagi mereka. Jadi halal itu bahasa Arab, Bapak Ibu yang melakukan Allah, halal ya, kita sering nyebut halal. Halal begini ya. Itu dari bahasa Arab begini, halal. Apa arti halal? Terlepas. Apa yang terlepas? Larangannya. Kalau haram, ya, haram itu bahasa Arabnya ini. Berarti mana'a, dilarang atau terlarang, ya. Sekarang larangannya dilepas, disebutlah halal. Gitu, ya. Kenapa beberapa makanan dulu diharamkan kepada umat terdahulu? Karena mereka zalim. Itu ayatnya surat An-Nisa ayat 160. Fabizulmin, karena kezalimanlah dari orang-orang Yahudi, minallazina hadu haramna alaihim thayyibat. Kami haramkan kepada mereka makanan yang baik-baik, yang enak. Uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira, ya. Kita lanjut, ya. Contohnya, ya, qad bayyanallahu anwa ma harramahu alaihim wa huwa kullu dhi zufrin. Dulu setiap yang bernyawa itu semua yang zi zufrin, zufur itu kuku, ya. Maka itu disebut haram. Ini zaman dahulu. Muncul nggak? Muncul, ya. Ma laysa bimufarrijil asabi' minal bahaim. Kukunya itu dia nyatu begini, terus kukunya keluar, ya. Contohnya beberapa hewan-hewan ternak, ya, yang kita ternak sekarang kayak burung. Burung itu punya kuku nggak? Tapi kita boleh makan nggak? Boleh, ya. Dan beberapa yang lain, ya. Dulu haram untuk semua umat Yahudi, tapi sekarang boleh untuk umat kita, ya. Asyham. Asyham itu lemak. Lemak yang ada pada hewan. Hewan seperti kita sebutnya gelatin, ya. Ya, gelatin itu dulu diharamkan, mau dari kambing, mau dari sapi, dulu diharamkan semua. Tapi sekarang kalau hewannya halal, maka minyak yang muncul dari dia halal, ya. Nah, di dalam surah Al-Maidah ayat 5, al-yauma. Jadi al-yauma kan biasa kita dengar al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ternyata di dalam Al-Quran kata al-yauma ada yang lain. Masih surah Al-Maidah. Kalau tadi ayat 3. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini dihalalkan bagi kamu semua makanan yang baik. Apa aja yang penting baik. Coba di Quran ada nangka enggak? Ada enggak, Pak? Enggak ada. Kepiting
apa istilah anjungan? Rajungan. Beda dengan kepiting yang hidup dua alam yang ada di sana. Yang di sana haram, yang kepiting kita ini tidak. Apalagi disebutkan nggak di Quran siput? Enak kan? Gitu ya. Ada nggak di Quran? Nggak ada. Tapi boleh nggak makan? Boleh. Semua binatang air boleh dimakan. Belut, boleh nggak dimakan? Ibu-ibu ada yang geli sama belut ya. Padahal kalau nyoba enak juga. Masih banyak ya, banyak makanan-makanan yang dia enak, dulu diharamkan ke umat terdahulu dan dihalalkan di umat kita. Maka eksperimen kita untuk makanan sangat banyak. Maka salah satu ciri makanan halal, dia bagus. Thayyibat itu bisa jadi gizinya, bisa jadi rasanya. Ya. Tahrimul ghanaim alaihim. Di zaman dahulu diharamkan umat terdahulu ngambil harta rampasan perang. Umat Nabi Muhammad boleh nggak? Boleh. Kenapa diharamkan? Karena dulu ada orang-orang Yahudi ketika berperang, setelah dia membunuh lawannya, dia ambil emas di dalam kantongnya, terus dia masukin ke kantongnya. Gitu. Itu pernah terjadi dulu. Sejak saat itu diharamkanlah. Atau memang sudah diharamkan sebelumnya. Di umat Nabi Muhammad SAW, dibolehkan ngambil harta rampasan perang dengan syarat setelah selesai perang. Nah, di zaman Nabi Muhammad, ada seseorang yang dianggap jihadnya bagus, banyak mengalahkan musuh, tapi kemudian Nabi bilang, finnar, dia masuk neraka. Padahal sudah banyak bunuh musuh. Ketika diperiksa badannya, dia mati. Nabi bilang, saya nggak mau nyolatin. Periksa badannya. Diperiksa bajunya, ternyata ada bongkahan emas di dalam baju bagian dalamnya. Nggak sabar mau cepat kaya. Nabi pernah ngomong, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Qatilu taghtanimu, kamu berperanglah sehingga kamu boleh mendapatkan ghanimah. Jadi dulu orang-orang yang tidak punya kerjaan tetap, mereka berperang baru dapat duit, baru bisa nikah. Di zaman dulu Pak, itu semua umat, tidak hanya orang Islam. Orang Cina, orang Persia, orang Romawi, orang India, orang Mesir. Jadi laki-lakinya karena nggak punya kerjaan, perang aja kerjaannya. Nah, di umat ini dibolehkan ngambil harta rampasan perang, tapi setelah selesai perang dan dibagi secara merata. Ya. Wah, kucingnya dapat ghanimah itu. Di zaman dulu, umat terdahulu diharamkan sholat kecuali di tempat tertentu. Makanya sampai sekarang, agama sebelah kalau mau ibadah cuma di tempat ibadah suci mereka. Mungkin di gerejanya, di sinagognya. Tapi kalau kita bisa di mana aja ya. Bisa di mana aja kita boleh. Maka Nabi sholat kadang-kadang di kandang. Nabi pengen nunjukin bahwa Islam boleh sholat di mana aja. Ada kandang bukan kandang ayam Pak, syah, ghanam, domba. Nabi sholat di situ. Nabi ingin mengatakan bahwa kotoran domba kalau dibersihkan sedikit walaupun bau, tempatnya itu boleh dijadikan tempat sholat. Jangan bayangkan kayak tempat kita jorok ya. Orang di sana itu kalau punya peternakan itu rapih. Kering, kalau kita kan becek, nggak bisa sholat. Di sana kering. Ada hadis Nabi mengatakan khaliful musyrikin, berbeda penampilanlah, berbeda caralah dengan orang-orang musyrik. Bagaimana orang musyrik atau orang Yahudi? Orang Yahudi atau musyrik
mereka tidak sholat pakai sandal. Sallu ala ni'alikum, sholatlah pakai sandal. Dibaca dulu oleh orang Surabaya, bukan santrinya, tapi orang yang belajar kitabnya sendiri. Akhirnya viral lah beberapa waktu mazhab sholat pakai sandal. Pernah dengar nggak dulu? Lupa ya? Antum ingatannya ingatan micin ya? Yang kayak gitu-gitu nggak inget gitu. Ketika ditanya oleh ulama MUI, kenapa Anda sholat mesti pakai sandal? Disebutin hadis Abu Daud, supaya berbeda dengan Yahudi. Padahal itu Yahudi zaman kapan ya? Yahudi sekarang sholat pakai sepatu malah. Udah lihat belum Yahudi sholat? Pakai sepatu Pak. Ya. Kalau Nabi SAW mengatakan, waju'ilat liyal ardu masajidah, bumi, tanah dijadikan semuanya boleh jadi tempat sholat. Ya. Yang ke-13, oh, ini angka yang ditakuti mereka ini. Takhsisut taharati bil ma. Umat terdahulu kalau bersuci khusus dengan air, tapi umat kita boleh dengan istinja, dengan batu atau dengan kain yang keras, atau dengan, kalau sekarang tisu yang kasar itu boleh, itu sah. Ya. Enak gak jadi umat sekarang? Enak ya? Nggak bersyukur juga? Masih ngeluh? Ya. Karena ada video-video yang isinya mengeluh, umat ini tidak menuntut apa-apa. Gitu kan? Itu ngeluh isinya. Kayaknya ilmiah tapi ternyata isinya keluhan.